Oke, selamat pagi rekan ADH Excel. Ini merupakan video kedua dalam pembahasan kita kali ini terkait dengan stok barang. Perbedaan pembahasan yang di video pertama dengan di video yang kedua ini adalah jumlah dari gudang yang tempat penyimpanan barang tersebut. Di video pertama, gudang untuk tempat penyimpanan barang tersebut hanya terdiri dari satu, sedangkan di pembahasan kita kali ini gudang untuk tempat penyimpanan barang itu terdiri dari dua gudang. Jadi nanti ada dua gudang dengan posisi menyimpan barang yang sama, sehingga penghitungan stok barang akhir itu akan ada gabungan antara gudang pertama dengan gudang yang kedua, dan juga ada pemisahan antara gudang pertama dan juga gudang yang kedua. Konsepnya sebenarnya hampir sama dengan pembahasan yang pertama, yaitu sheet kita bagi menjadi tiga, terdiri dari data barang, kemudian mutasi, dan juga kartu stok. Perbedaan yang paling utamanya hanya di posisi sheet data barang saja. Kenapa? Karena di sheet data barang, gudang yang kita tampilkan itu sudah terdiri dari dua. Ada pemisahan, baik itu di stok awal, di mutasi, ataupun di stok akhir. Rumus-rumus pun sebenarnya nggak begitu berbeda dengan pembahasan yang pertama. Hanya saja memang kategori penghitungan, penjumlahan, dan sebagainya itu tidak hanya terdiri dari satu saja, tapi terdiri dari dua. Di pembahasan video pertama, kategori yang kita gunakan hanya kode barang saja, sedangkan di kategori yang kedua kodenya ini kita bagi menjadi dua, ada kode barang dan juga ada gudang atau kode gudang. Mari kita mulai. Pertama ada sheet data barang. Di sheet data barang ini ada beberapa bagian yang kita buat. Yang pertama adalah kode barang. Ini sifatnya wajib ya. Ini wajib. Kolom B ini wajib ada karena ini digunakan sebagai dasar dari nanti penjumlahan, kemudian pengambilan data dan sebagainya. Yang kedua adalah nama barang. Yang ketiga adalah stok awal. Perhatikan stok awal ini saya sudah bagi menjadi dua gudang ya. Ada G001 untuk gudang yang pertama, G002 untuk gudang yang kedua, dan juga ada totalnya. Yang berikutnya ada mutasi. Mutasi ini pun dibagi sudah menjadi dua gudang ya. Ada gudang 01, ada gudang 02. Kemudian pemisahan in dan outnya juga sudah dibuatkan. Kemudian yang ketiga ada stok akhir. Stok akhir ada gudang 01, gudang 02, dan juga totalnya. Pembahasan terkait dengan rumus, sebelum ke data barang kita akan bahas dulu sheet mutasi, karena memang ini terkait erat ya dengan sheet mutasi. Sumber pengambilan data barang baik itu in atau outnya itu ada di posisi sheet mutasi, sehingga kita akan bahas terlebih dahulu sheet mutasi sebelum membahas sheet data barang ya. Sheet mutasi ini hampir sama tampilannya dengan video yang pertama ya. Perbedaannya di sini begini. Di video yang pertama untuk satu gudang saya tidak menampilkan kode gudang. Jadi nanti pada saat input penerimaan atau pengeluaran barang, kita harus masukkan pertama kode barang, yang kedua adalah kode gudang. Posisi barang ini ada disimpan di gudang mana, apakah di gudang 001 atau di gudang 002. Ini penting karena ini akan menjadi dasar juga penjumlahan nanti atau penghitungan stok akhir di sheet data barang. Jadi ini tidak boleh salah juga, ini wajib isi dan tidak boleh dikosongkan. Untuk tampilannya seperti ini, bisa dilihat ya rekan-rekan. Saya coba zoom terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Ada tanggal, kemudian ada kode barang, ada kode gudang, ada nomor bukti jika ada nama barang ya. Nama barang ini saya sudah berikan rumus VLOOKUP seperti di pembahasan yang pertama.
kemudian keterangannya bisa penjualan, pembelian, retur mungkin, atau mutasi gudang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jumlah barangnya, kuantitinya, apakah dia penerimaan atau dia penjualan. Untuk penerimaan masukkan di kolom H, untuk pengeluaran masukkan di kolom I. Konsep pengisian kolom ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan, diganti pun tidak ada masalah karena tidak berpengaruh terhadap rumusnya. Karena ini konsepnya membawa kode gudang, pengisian kode gudang itu tidak boleh salah, karena kesalahan input pada kode gudang itu akan mengakibatkan kesalahan penghitungan. Ini yang harus hati-hati. Untuk itu saya sudah buatkan drop down list untuk kode gudang, di mana pilihannya itu terdiri dari G001 untuk gudang pertama dan G002 untuk gudang yang kedua. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti pada saat kita input kode barang atau setelah input kode barang, kita tinggal pilih gudang mana posisi barang ini akan masuk atau yang keluar. Misalkan G01 kita tinggal pilih G001, G02 kita pilih G002, sehingga ini akan menghindari adanya kesalahan penempatan dan juga penulisan, karena ini penting sekali ya. Bagaimana cara membuat drop down list ya? Drop down list seperti ini sebenarnya cukup mudah. Saya mungkin nanti rencananya juga akan dibuatkan video tersendiri tentang bagaimana cara pembuatan drop down list. Tapi simpelnya drop down list ini kita buat melalui melalui tab define sebentar, data validation. Nah ya, drop down list itu saya buat melalui menu data validation. Caranya begini: pertama masuk ke tab data ya, kemudian yang kedua data validation, yang ketiga klik data validation ini. Di kotak dialog data validation silakan pilih list ya, di sini pilih list. Kemudian selanjutnya di kotak shoot masukkan G001 titik koma G002 seperti itu. Ini tergantung dari nama gudangnya, silahkan diganti, tidak ada masalah. Selanjutnya tinggal klik OK. Maka di sini itu secara otomatis akan muncul pilihannya. Tadi sebelum klik data validation ya, harap diblok terlebih dahulu area yang akan diberikan drop down list tersebut. Nanti akan saya buatkan videonya secara detail bagaimana cara membuat drop down list. Yang berikutnya rumus untuk menampilkan nama barang ya. Nama barang ini sebenarnya hampir sama dengan, bahkan mungkin sama, bilang sama lah ya dengan di video pembahasan pertama, bahwa ini mungkin kita menggunakan rumus if error yang digabungkan dengan VLOOKUP. VLOOKUP ini berfungsi untuk mengambil nama barang berdasarkan kode barang, sedangkan rumus if error-nya ini untuk mengalihkan atau menampilkan teks tertentu atau kondisi tertentu pada saat nama barang itu belum dipilih. Seperti yang kita ketahui ya, untuk rumus VLOOKUP itu jika data barang belum terisi, maka dia akan muncul error. Mari kita buktikan. Kita harus hapus rumus VLOOKUP-nya, rumus if error-nya seperti ini, tidak ada masalah. Tapi pada saat kode barang ini kita hapus, dia akan muncul error seperti ini. Untuk menghindari ini, kita gabungkan dengan rumus if error ya. If error ini adalah value yang benarnya, kemudian ini kalau salah dikosongkan, error tersebut akan hilang. Ini yang saya maksud tadi, kenapa rumus VLOOKUP ini harus digabungkan dengan if error. Jika data barang diketik, otomatis akan muncul. Konsepnya seperti itu. Jadi pada saat ini di input, data barang akan otomatis muncul. Untuk penjelasan rumusnya, mari kita ulang penulisannya. Yang pertama adalah if error ya, yang kedua adalah VLOOKUP, karena rumus utamanya adalah VLOOKUP. Lookup value ini karena kita akan mengambil nama barang berdasarkan kode barang, maka yang diklik adalah kolom C6 ya. Ini
kode barang. Selanjutnya adalah titik koma. Untuk titik koma sudah saya sampaikan juga, bisa diganti juga dengan koma jika regional settingnya berbeda. Silahkan cek regional settingnya. Jika Indonesia gunakan titik koma, jika bukan Indonesia silahkan gunakan koma. Berikutnya adalah tabel array. Tabel array ini adalah tabel sumber data yang memuat kode barang dan nama barang, dan ini akan dijadikan sumber utama pengambilan nama barang. Saya di sini menggunakan sheet data barang, jadi kita klik sheet data barang, kemudian kita blok areanya mulai dari kode barang ya sampai dengan akhir, silahkan. Dan perhatikan, saya kunci di lock ya, di lock, dikunci selnya alamat tabel ini supaya tidak bergeser pada saat nanti kita mengcopy pastekan rumus VLOOKUP ini di sheet mutasi ke bawah dari ke bawah atau ke sel-sel yang lainnya. Caranya mudah dengan menekan tombol F4 ya, akan muncul tanda dolar atau dolar pada area tersebut seperti yang terlihat di rumusnya. Selanjutnya titik koma. Kolom indeks nomor ini adalah kolom nama barang yang ada pada sheet data barang yang dihitung dari mulai kode barang. Jadi yang pertama ada kode barang di sini, kemudian yang kedua ada nama barang. Karena posisinya ada di kolom yang kedua, maka ini kita isi dengan 2. Selanjutnya titik koma. Untuk titik koma ini boleh diisi dengan true atau dengan 0. Saya lebih memilihnya dengan 0. Selanjutnya titik koma ini value if error itu teks, angka atau kondisi apapun yang akan ditampilkan pada saat hasil dari VLOOKUP ini menampilkan error seperti tadi ya. Misalkan kolom kode barangnya masih kosong, maka teks apa atau angka apa atau kondisi seperti apa yang akan dimunculkan. Untuk saya pribadi lebih memilihnya dengan 0, sehingga tinggal memasukkan, bukan 0 ya, kosong, sehingga saya memasukkan tanda kutip 2 ini artinya kosong, tidak ada apapun pada saat terjadi error atau pada saat kode barang belum diinput, begitu. Kurung tutup. Oke, ini tinggal di copy pastekan ke bawah, baik dengan Ctrl C, dengan drag drop atau segala macam, silahkan dilakukan, boleh. Karena apa? Karena sheet data barang atau tabel data barang pada alamat selnya sudah kita kunci, jadi tidak ada masalah begitu. Ini meskipun di copy paste, posisi tabel tidak akan bergeser. Selanjutnya pengisian pembelian atau penjualan ini disesuaikan seperti tadi yang disampaikan. Jika penerimaan barang, maka silakan isi di kolom H ya. Jika pengeluaran barang, silakan isi di kolom I ya. Pastikan ini tidak salah karena akan mempengaruhi ke posisi dari penjumlahan nanti di stok akhir. Kesalahan pengisian ini akan otomatis mempengaruhi ya. Itu untuk kolom mutasi barang. Perbedaan dengan pembahasan di video yang pertama yang memang hanya untuk satu gudang adalah adanya munculnya kode gudang. Jadi kode gudang ini kita input untuk menentukan lokasi mana penerimaan dan juga pengeluaran barang yang sedang kita lakukan. Ini penting, sangat penting, sama pentingnya dengan kode barang, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Berikutnya setelah sheet mutasi kita bahas, mari kita kembali ke data barang. Data barang ini seperti saya sampaikan di awal ya, ini ada beberapa informasi, ada kode barang, ini diinput secara manual, kemudian nama barang juga diinput secara manual karena ini adalah sumber data, jadi ini diinput secara manual. Stok awal silahkan input sesuai dengan posisi gudang ya, jika memang ada. Kalau memang tidak ada stok awal barang, ya silahkan tidak perlu diisi, kosongkan saja, tidak ada masalah. Berikutnya mutasi. Mutasi ini saya bagi menjadi 2 ya, langsung dipisahkan berdasarkan gudang. Ada G001 untuk gudang pertama, G002 untuk gudang yang kedua. Nah, posisi dari gudang ini sangat menentukan. Jadi tidak boleh ada kesalahan input seperti tadi saya sampaikan di posisi sheet ini. Karena apa? Karena jika di sini terjadi kesalahan, maka
masuk data ke sini pun akan terjadi kesalahan. Ini yang saya bahas tadi di awal. Jangan sampai ada kesalahan pada saat proses input dimutasi untuk menghindari adanya kesalahan posisi dari mutasi yang akan mengakibatkan kesalahan pada penghitungan stok akhir. Polanya begitu. Oke, mari kita bahas rumusnya. Rumus untuk untuk data barang penghitungan mutasinya ini di video yang pertama untuk satu gudang kita hanya menggunakan SUMIF saja. Di sini kita menggunakan SUMIFs. Kenapa kita menggunakan SUMIFs? Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kategori penjumlahan untuk mutasi ini terdiri dari dua kategori. SUMIFs ini digunakan untuk menjumlahkan angka dengan kategori dua atau lebih kategori. Sedangkan SUMIF biasa hanya kategori satu saja, satu kategori saja. Jika kategorinya lebih dari satu, silakan gunakan SUMIFs. Nah, kategori di sini itu ada dua kan, ada kode barang dan juga ada kode gudang. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk dipahami. Konsepnya sama dengan di video yang pertama. Jadi kita akan menjumlahkan seluruh untuk ini penerimaan barang dan untuk outnya ini pengeluaran barang dari sheet mutasi kolom H kalau tidak salah, mari kita cek kolom H dan juga kolom I ya, penerimaan dan pengeluaran barang. Nah, rumusnya seperti ini ya, SUMIFs, kemudian ada ini sheet mutasi ya. Sheet mutasi ini sumRank-nya. Jadi gini, sumRank ini adalah posisi kolom yang akan dijumlahkan ya. Kemudian ini adalah kriteria pertama ya, ini B11. B11 ini adalah kode barang. Kemudian berikutnya ada ini di sheet mutasi ya, di sheet mutasi. Jadi gini, ini sheet mutasi G001 ini adalah kategori penjumlahan untuk yang kedua ya, di sheet mutasi untuk kategori kedua. Ini gudang yang pertama, karena ini gudang yang pertama, G001 harus disamakan dengan G01, G002 juga harus disamakan dengan G002. Ini menentukan posisi gudang ya. Jadi sheet mutasi, kemudian G02, ini ranknya. Jadi begini, untuk lebih jelasnya mari kita ulang rumusnya. Pertama adalah SUMIFs ya. SUMRank adalah posisi kolom yang berisi angka yang akan dijumlahkan. Karena ini adalah in, maka yang akan dijumlahkan adalah sheet mutasi ya, kolom pembelian. Jadi di sini posisinya ya, silakan diblok dan tekan F4 supaya ini terkunci ya. Tekan F4. Kemudian berikutnya kriteria rank 1. Kriteria rank 1 ini adalah rank untuk kriteria yang pertama ya. Kriteria yang pertama adalah gudang atau kode gudang, berarti ada di sini posisinya di kolom C ya. Silakan tekan F4 kembali ya. Kemudian titik koma. Kriteria 1 itu adalah kriteria pertama atau kode gudang ya. Saya ambilnya dari kolom data barang di sini ya, di kolom di sel B11. Ini tidak perlu di lock karena nanti dia akan berubah-berubah pada saat di copy paste ke bawah. Kode ini akan berubah-berubah ya. Berikutnya kriteria rank 2. Kriteria rank 2 ini adalah rank kedua yang akan dijadikan kriteria, yaitu kode gudang ya. Ini ada di mutasi, kode gudang ada di sini ya. Tekan kembali F4 ya. Nah, ini berikutnya adalah kriteria 2. Kriteria 2 ini sebenarnya bisa menggunakan teks atau bisa menggunakan sel. Saya lebih memilihnya menggunakan teks ya. Karena ini gudang 001, maka tulisannya adalah GD 001 ya, kurung tutup. Rumusnya sudah beres, tinggal tekan enter.
Selanjutnya silakan copy pastekan ke bawah ya. Untuk sel selanjutnya, untuk posisi yang kedua ya, posisi out, gudang out ini, gudang 001, posisi out sebenarnya sama dengan in ya. Perbedaannya adalah kolom yang diambil adalah kolom I ya. Rank yang diambil adalah kolom I, bukan di kolom G, HH seperti yang di in ya. Karena ini out, jadi posisinya ada di kolom I begitu. Video ini pembahasannya cukup panjang ya. Saya mungkin akan membuatkan menjadi 2 video, jadi pastikan menonton video yang pertama dan juga video yang kedua. Pembahasan di video yang kedua masih terkait dengan ini ya. Paling nanti berbeda pembahasannya, yaitu untuk rumus di kolom I dan J ya, untuk G002 atau gudang 02. Kemudian berikutnya juga ada pembahasan tentang kartu stok. Kartu stoknya juga hampir sama sebenarnya dengan di pembahasan yang pertama, hanya saja di sini muncul pilihan gudang ya. Pilihan gudang ini ada G001, G02 dan all. All itu untuk semua barang. G01 itu hanya menampilkan gudang satu saja. G002 hanya menampilkan gudang pertama saja. Itu perbedaannya dengan yang pertama. Untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelasnya tentang ini, rumus-rumusnya, kemudian penjelasan-penjelasan secara rinci juga saya sudah buatkan artikelnya di www.adhexcel.com, silahkan dikunjungi. Ada pada kategori rumus Excel, kemudian stok barang, contoh filenya juga ada di sana, saya cantumkan. Silahkan lanjutkan untuk menonton video yang kedua ya, supaya pembahasannya menjadi sampai dengan selesai, sampai dengan finish. Dan silakan isi kolom komentar kalau misalnya memang ada yang mau didiskusikan. Silakan menonton video yang keduanya. Terima kasih. Pastikan untuk menonton ya, supaya menyambung nanti pembahasannya. Terima kasih.